Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ijin, Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan tentang panduan observasi yang sudah saya lakukan. Oke, yang pertama, untuk panduan observasi, dalam pengamatan observasi yang dilakukan adalah mengamati karakteristik peserta didik sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan di SMA Negeri 5 Yogyakarta yang meliputi dua ya. Pertama, tujuannya untuk memperoleh informasi dan data karakteristik peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Terus yang kedua adalah aspek yang diamati. Ada beberapa. Yang pertama, identitas peserta didik, budaya sekolah, budaya kelas, keterlibatan peserta didik, identifikasi kesiapan peserta didik, etnik dan kultural, status sosial dan minat, perkembangan kognitif dan kemampuan awal, gaya belajar dan motivasi, perkembangan emosi dan sosial, perkembangan moral atau spiritual, dan terakhir adalah perkembangan motorik. Oke, yang pertama, identitas peserta didik meliputi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, NIK, dan sebagainya. Selanjutnya, budaya sekolah. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal? Terus yang kedua adalah secara umum, apakah profil pelajar Pancasila dihidupkan dalam sekolah? Oke. Yang ketiga, budaya kelas. Ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas? Terus yang kedua, bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik? Yang selanjutnya yaitu keterlibatan peserta didik. Ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama yaitu, apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini? Jika iya, bagaimana guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran? Jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah Anda menangkap antusiasme belajar dari para peserta didik? Terus yang ketiga, apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Dan dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi kesiapan peserta didik. Di sini ada saya membagi menjadi tiga pertanyaan lagi. Yang pertama itu, apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan. Terus yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam. Yang ketiga, bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Oke, yang ketiga itu, yang selanjutnya itu etnik dan kultural. Di sini ada dua ya. Yang pertama etnik. Etnik itu di dalam kelas terdapat peserta didik yang berasal dari suku bangsa mana saja. Jadi berkaitan dengan suku bangsa. Jadi dalam kelas itu pasti terdapat banyak peserta didik yang berasal dari berbagai suku. Terus yang kedua itu kultural. Nah, di dalam kelas terdapat peserta didik yang berasal dari berbagai suku atau daerah yang tentunya di daerah tersebut memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi di dalam kelas itu karena banyaknya etnik atau peserta didik berasal dari berbagai suku bangsa pasti memiliki budaya yang berbeda-beda di masing-masing suku tersebut. Tuh. Selanjutnya, status sosial dan minat. Untuk status sosial sendiri, di dalam kelas terdapat peserta didik yang mempunyai variasi status sosial ekonomi yang bervariatif. Jadi di dalam kelas tersebut banyak peserta didik yang memiliki atau orang tua atau background dari orang tuanya, pekerjaannya, terus penghasilannya, terus mata pelajarannya berbeda-beda. Terus untuk yang kedua itu minat. Di dalam kelas terdapat peserta didik yang mempunyai minat belajar yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, untuk melihat minat belajar peserta didik tersebut ada indikator.
yang meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Selanjutnya, perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Untuk perkembangan kognitif, setiap tahapan perkembangan memiliki pendekatan yang berbeda dengan tahapan usia yang lain. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Jadi, tahapan perkembangan kognitif peserta didik itu berbeda berdasarkan dengan tahapan usia yang lain. Misal untuk anak SD itu perkembangan kognitifnya pasti beda dengan anak yang SMP, SMA. Itu juga membedakan pemilihan dari seorang guru memilih pendekatan pembelajaran apa yang digunakan, metode media yang digunakan, jenis evaluasi yang digunakan, itu setiap usia pasti berbeda-beda. Untuk kemampuan awal, mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara, serta melalui analisis instruksional atau pembelajaran. Oke, yang selanjutnya yaitu gaya belajar dan motivasi. Gaya belajar, gaya belajar peserta didik ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Nah, untuk motivasi itu dibagi menjadi 2 ya, motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Nah, motivasi peserta didik dalam belajar kadang itu tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Nah, itu tergantung dari kedua motivasi itu. Selanjutnya, perkembangan emosi dan sosial. Nah, untuk perkembangan emosi itu dibagi menjadi 2 ya, pertanyaan. Sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Untuk yang kedua itu, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Nah, untuk yang selanjutnya, perkembangan sosial itu secara umum bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Misalnya peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. Terus yang kedua adalah bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar, contohnya kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya itu perkembangan moral atau spiritual. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang saya ajukan di sasaran observasi saya, itu apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Selanjutnya yang terakhir adalah perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Nah, untuk perkembangan motorik ini dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.